Oke, kembali lagi bersama gue Berto, dan untuk video kali ini spesial, gue akan mengajak kalian semua dalam perjalanan nostalgia ya. Tanpa kerasa udah 7 tahun ya kayaknya sejak Bima. Maksudnya hitungannya sejak Bima Satria Garuda ya, pertama kali keluar 2013 kan ya, itu gue masih kuliah sih, 2013 apa 2014 ya. Tapi ya segitulah. Tapi kali ini secara spesifik sebenarnya dari 2017 sih ini barangnya kan. Iya bener, buatan apa, kalau kalian lihat box di sini 2017 Satria Heroes Films, 2014 RCTI Ishimori Production, dan Bandai 2016 Made in Indonesia. Sebelum gue lanjutin lebih jauh, ini peringatan yang sangat-sangat penting ya. Gue akan banyak mencerca sih, jujur aja ya. Kalau kalian lihat video gue action pose yang dulu itu kan udah 88.000 view, itu pencapaian sih. Itu gue lupa gue ngomong apa aja karena itu udah bertahun-tahun yang lalu, 2015 ya. Iya, gue bikin itu 2015 bener. Tapi ini gue akan mereview kembali kayak apa sih sebenarnya action pose itu, dan maksudnya pendapat gue terhadap benda ini di sekarang ya ada semut terhadap benda ini di 2020. Ya jadi akan banyak cercaan, mungkin banyak marah-marah, mungkin banyak keluhan, pokoknya kalimat-kalimat yang terkait itulah. Dan yang masih mau melanjutkan nonton silakan, tidak ya tidak apa-apa. Tapi gue akan menyampaikan opini gue pendapat gue soal barang ini. Ini jadi seperti bisa kita lihat di bagian depan box, Satria Heroes Revenge of Darkness, Bima X Super Gataranis, Transform Super Gataranis, Bandai, Rakit dan Mainkan, bla bla bla. Lalu juga ada 25 cm Super Gataranis plus Action Pose Azazel. Dapatkan Super Gataranis dan Action Pose Azazel di dalam. Attack Mode Super Gataranis, Flying Mode. Dapatkan senjata spesial. Ayo mainkan dengan seri Action Pose. Itulah boxnya. Boxnya gimana ya? Sebenarnya kayak rasanya nggak mengundang sih. Somehow ya, menurut gue kayak effortnya tuh kurang gede gitu loh. Gue akui gue desainer grafis yang tidak sejago orang yang merancang box ini gitu. Tapi gue ngeliat kayak ini tuh gue akui tidak se-nya Bandai Jepang bikin box untuk mainan-mainan tokusatsu mereka lah ya. Bandai, maksudnya ya Kamen Rider, Ultraman, Super Sentai. Ini rasanya kayak terlalu banyak hal yang tidak penting mungkin, meskipun kayak nggak salah tapi nggak tepat gitu loh. Kalau kita lihat di sini, temukan Satria dan kendaraan andalan di dalam kemasan Transform. Ini oke sih, cuman bagian yang sini kayak ini kayak nggak mesti ada gitu loh. Mungkin bisa di sini. Sebenarnya dia kalau secara keterbacaan ya, gue ngelihat emang bener sih logo produk ya, seri produk, payung besarnya apa, terus baru judul utama produk, subjudulnya ini kan, subjudul, logo perusahaan. Tapi kayak ada sesuatu yang kurang mencengkram gitu. Terus di samping sini kita juga bisa lihat di sini. Iya, kalau kita lihat di sini kan kayak ya manualnya di sini emang tipikal candy toy sih. Tapi ini akan gue jelaskan nanti. Dia manualnya di sini ya 1 2 3 4 cuma langkah-langkah mudah. Terus di sini pengulangan dengan featuring 25 cm, tapi ini salah sih. Nanti akan gue jelaskan juga kenapa ini salah. Kenapa kayak ini kok 25 cm segini, ini nggak tepat. Ini nanti akan gue jelaskan. Terus ya bagian belakangnya gue bilang juga terlalu rame sih. Kayak ya oke sih, memang kemasannya kecil, tapi kayak ini tuh terlalu padat gitu. Ya ini terlalu bertumpuk, dan gue bisa melihat ini attack mode di sini, flying mode di sini. Terus ini gambar utamanya kan, flying mode ada 2, yang ini dan yang ini. Tapi gue ngeliat kayak bener-bener terlalu rame aja gitu. Terus ya ini barang-barang action pose yang kalian pernah lihat di review gue sebelumnya. Gue cuman masih nggak punya ini sama ini, yang magnetic sama earth. Ayo mainkan dengan seri action pose. Kayak ada sesuatu yang kurang gitu, kurang menggreget dalam desainnya, sehingga kayak ini tuh mereka melalui fase sketsa nggak sih, sketsa layout barangnya gitu, dan seperti apa fotografi produknya gitu. Nah terus sisanya ada di bawah sini untuk urusan warning, peringatan gitu-gitu. Terus urusan legal segala macam, SNI, benar-benar bermasalah. Oke, jadi untuk video kali ini juga gue akan merakit, ya bisa dibilang merakit lah, masang stiker doang sih sebenarnya. Apa yang ada di Super Gataranis ini dengan apa yang ada di Azazel, dan ya inilah. Dan dalam kemasannya sendiri aslinya ini terpisah. Ini sayap ini kepisah supaya bisa masuk di dalam. Cuman yang penting pasang sayap ini boleh dalam keadaan tertutup dulu atau mau dalam keadaan terbuka, tapi emang intinya kayak gitu. Ini Azazelnya action pose seperti yang kalian tahu, blank, bolong juga ininya, hollow. Terus ada 2 senjata, yang satu bisa dibilang mirip crossbow, yang satu ada
senjata pentungan mungkin yang bentuknya sedikit mengingatkan gue pada sesuatu yang tidak. Ingat, ini bukan video untuk anak kecil, dan gue berharap kalian mempertanggungjawabkan apa yang kalian tonton, karena gue memproduksi konten dan kalian perlu juga menyikapi apa yang gue sampaikan juga. Oke, kita mulai pasang ini dulu. Pasang stiker dulu, kita jauhin dulu sedikit lah. Stikernya sih nggak ribet ya. Maksudnya stiker yang didapat itu utamanya cuman yang 2 ini buat sayapnya ini, dan stiker ini untuk action pose-nya seperti yang kalian sudah pernah punya sebelumnya. Gue lupa deh, gue harusnya udah punya Azazel deh. Kok gue lupa ya? Ya kalian bisa lihat kalian bisa lihat video lama gue lah. Gue lupa gue udah punya Azazel apa belum. Terus gue kayak oke, Azazel. Dan karena kita akan merakit masang stiker sih, maksudnya kita akan butuh ini. Bentar, gue perlu menganalisa, takutnya gue salah pasang. Enggak juga sih, nggak bakal sih mestinya, moga-moga. Ya, ini sayap yang bagian kiri. Oh, tapi itu kenapa boxnya udah super penyok itu adalah karena gini. Gue tinggal di Bintaro, di salah satu mall di Bintaro tuh sempat ada ini ya, diskonan bener-bener barang sisaan dari eranya Bima X waktu ya, termasuk sampai film Satria Heroes 2017 kemarin tuh bener-bener banyak yang nyisa. Dan ada satu tempat di Bintaro yang ngasih obrolannya. Ya, ini juga sekarang masih sih banyak banget ya, terutama yang action pose yang dengan Super God Helios, Super God Taranis ini banyak banget diobralin karena memang nggak laku. Tapi waktu itu gue nggak sempet beli sampai tahu-tahu udah hilang entah kemana, dan tahu-tahu nongol lagi di suatu tempat di Bintaro yang lain, dan gue kayak oke, menarik. Langsung beberapa hari yang lalu, ini gue kerekam masih di akhir Juli, dan beberapa hari yang lalu gue tanpa pikir panjang gue beli sekarang karena Super God Helios itu stoknya masih banyak, meskipun clearance tapi masih banyak, tapi Super God Taranis itu sedikit. Nah, ini asumsi gue dong ya, dalam perjalanan dia berpindah tempat dari yang tempat A ke tempat B itu seperti bisa dibilang, atau mungkin dari gudangnya, dari gudang bandainya gitu katakan, entah di mana, sepertinya penyimpanan tuh nggak bagus gitu, sehingga kotaknya tuh ininya bagian gantungannya kelipat, terus bener-bener ketekan benda berat apa sehingga dia jadi penyok kayak gini. Tapi buat gue nggak masalah sih, pada akhirnya ini akan gue buang juga. Gue pelan-pelan menyadari gue bukan kolektor kotak, terutama kalau mungkin gue mau jual barang gue. Maksudnya gini, kalau kalian udah lihat link Tokopedia gue, ada beberapa barang yang gue jual masih dengan box, ada yang tidak. Yaitu memang keputusan gue sebagai penjual juga sih. Kalau misalkan gue akhirnya menjual barang gue yang nggak ada kotaknya, ya udah, emang harganya jadi nggak tinggi, ya udah aja gitu, terima nasib aja. Yang penting barang gue pergi gitu. Ini sih mungkin gue akan jual entah kapan, tapi sementara in my possession ya. Sementara akan gue handle dulu, terutama ya entah sampai kapan pasti akan gue jual. Meskipun kayaknya chance buat terjualnya sangat-sangat minim, mengingat karena hype-nya sudah, gue bilang mati suri sih. Tapi dengan sekarang pun ya, entah Bima S ya, bukan X tuh, entah tayang kapan, gue ngerasanya kayak itu hype mati sih, cuman bangkit sebentar. Hype mati suri, cuman bangkit sebentar gitu. Ya oke. Stikernya udah kepasang, dan ya, jadi figur ini, maksudnya bagian Super God Taranis ini sendiri punya paintjob di bagian muka tentunya, di bagian muka, di bagian atas kepalanya, dan di belakang sini nih. Nanti akan gue jelaskan ini fungsinya apa, dan stikernya adalah kuning. Stikernya di print biasa. Nah, ini di print, padahal harusnya bisa emas. Kalau kalian ngerti produknya Bandai apapun itu ya, kayak Ditoy, kayak model kit Gundam gitu-gitu, mereka pasti akan mengusahakan warnanya tuh seimbang gitu. Sedangkan ini tidak. Ini menurut gue adalah karena buat menekan biaya produksi, sehingga ini di print sebagai stiker biasa menurut gue. Tuh kan, kalau kita lihat aja gini, itu masih ada kelihatan samar dikit banget, ada merek, ada kertas merek kertas stiker, sehingga gue asumsi kayak wah, semurah itu ya. Nanti gue akan nyampe ke situ. Tapi emang gue sengaja ini belum gue pasang biar gue bisa review pendapat gue secara langsung ya saat abis ini. Dan emang menurut gue kayak wow, bedanya gini ya, kayak gue ngerasa mending ini kuning sekalian daripada emas gitu. Atau mending cari tempat ngeprint yang emang bisa ngeprint emas sekalian. Tapi tidak, karena ini pasar Indonesia dan harga menyesuaikan. Sama halnya kayak ini pun harusnya bisa emas gitu. Cuman maksudnya kan kalau kita lihat di sini helmnya emas ya. Helmnya emas, visornya gunmetal, mulutnya silver, ada silver juga di frame-nya sedikit ini. Terus di bagian kepala elangnya, kepala garudanya sih mungkin. Ini juga gunmetal sama kayak bagian visornya, tapi sisanya sih hitam. Dan ini plastik ABS. Badan semua yang di bawah leher tuh plastik ABS, tapi bagian kepalanya PVC. Jadi lebih lunak, tapi ini tetap keras. Oke, sekarang kita sambil pasang stikernya. Moga-moga gue masih bisa, karena gue melakukan ini tuh udah bertahun-tahun yang lalu. Ini pun juga bukan di kertas print bukan kertas stiker yang mahal ya. Kalian perlu tahu,
Tapi meskipun model produksinya mungkin tidak murah-murah amat dalam sudut pandang tertentu. Kalian masih follow lah ya sejauh ini gue ngomong apa. Gue mau menyampaikan opini-opini gue terkait Action Post ini karena ini udah barang lama banget, tapi kayak ini masih ada di 2020 karena ini sisaan pasar gitu loh. Aftermarket juga hitungannya. Dia sudah tidak terlalu laku dari toko aslinya sehingga akhirnya masuk obrolan. Nah, buat kalian yang lupa atau nggak tahu ini harga aslinya berapa, gue inget ini aslinya 100.000 kalau nggak salah. Tapi ini tuh aslinya 100.000. Di tempat obrolan gue dapet ini harganya 57.000. Sangat-sangat nanggung ya, karena kayaknya dia ada kenaikan biaya dari tempat dia tempat nitip obrolan ini, sehingga kayak nanggung ya harganya. Why? Jadi kayak oke, ya udahlah daripada nggak ketemu lagi. Dan gue nggak tahu di website e-commerce gitu berapa ya, entah di Shopee atau Tokped. Gue ngeliatnya sih di Tokped ada sih beberapa orang yang udah jual barang-barang Bima Satria Heroes-nya lah, entah itu Bima X, Torga ataupun Azazel tuh udah ada. Kalian bisa cari dengan preferensi harga yang kalian mau, karena ada beberapa orang yang ya gue nggak menyalahkan ya, nggak semua orang ngerti cara jualan. Ada yang harganya mungkin kayak kok segitu, tapi juga ada yang kok murah banget ya. Gue ngerti sih hype-nya Bima itu dan Bima barang-barang Satria Heroes lah ya. Hype-nya Satria Heroes dan nilai jualnya sebagai memorabilia tuh belum terlalu kuat ya, terutama karena dia masih baru banget dan gue akui marketingnya nggak terlalu oke. Ya kayak gue sebut di video sebelumnya, cuman gara-gara Bima S ada update sedikit yang keluar pun nggak maksimal sih penyampaiannya. Kayak dia tuh cuman hidup karena emang ada update Bima S gitu, akun Instagramnya gitu. Kayak gue yang kayak nggak gini sih caranya. Kalau emang mau ngejaga brand lo tetap hidup, nggak bisa gini. Gue kayaknya nggak bisa nyalain admin media sosial juga sih pada akhirnya. Cuman kan kayak bos lo tuh apa sih yang dipikirannya gitu loh. Gue ngerti sedikit lah soal marketing, tapi memang kayak lo kalau mau menjaga brand itu tetap hidup, nggak gitu caranya. Nggak tiba-tiba hidup cuman karena update kecil gitu loh. Dan gue sebenarnya udah hilang harapan juga sama Kai, sama Bima S. Ya, maksudnya kayak ini mau dibawa kemana dah, really. Tapi kalau kalian ada opini sendiri, silakan sampaikan. Gue seperti biasa bener-bener cuman ngutarin opini gue aja. Dan gue bener-bener masih lucu aja gitu ngelihat orang-orang, ada komentator yang gue ngakui mungkin anak kecil gitu. Gue nggak tahu umur sekarang berapa, tapi try hard banget membela Bandai. Dan gue yang kayak, Bandai doesn't care about you kid. Bandai cuman mau duit kalian dah, nggak lebih. Karena kan mereka pabrik mainan ya, maksudnya produsen mainan gitu loh, produsen action figure. Tapi kayak kalian nggak tahu cara dunia berputar kan nih. Tapi ya sudahlah, kids will always akan itu ya, fase lah, anggap aja itu fase. Bandai ya ampun, apa sih yang di pikiran kalian saat ngebikin ini sebagai mainan? Ini catatan kecil sih. Gue waktu itu kayak udah pernah nyebut di video gue yang waktu itu. Tapi emang sebenarnya sih kalau masang stiker itu paling gampang adalah ujung ketemu ujung sih. Jadi kan ini bolong ya, ujung ini ketemu ujung ini tuh lebih gampang daripada kalian ngira-ngira dari area pundak gitu. Ini pun juga nggak tepat banget pemasangannya. Mungkin gue masangnya agak terlalu ke bawah sehingga dia nggak terlalu ketutup. Nah gue juga sebelum gue lupa, kenapa dia manual ada di sini adalah karena mainan ini tuh nggak bisa dirilis sebagai DX gitu, nggak bisa dirilis sebagai deluxe item, deluxe kayak deluxe belt, Henshin belt, deluxe senjata gitu. Ini bener-bener gue nggak bisa bilang last minute ya, karena semua itu ada perencanaannya lah. Dan gue nggak bisa mengutarakan ini sebagai last minute idea karena siapapun yang ada di jajaran atas itu, termasuk desainer produknya juga udah mikir bahwa mereka tuh mau jualan ini. Nah kan ini pemasangan. Nah ini kan pemasangannya lebih bener. Sebelum gue lupa, ini gue pemasangannya lebih bener karena gue baru ingat ujung ketemu ujung. Tapi kayaknya gue lupa sih, gue masih punya Azazel apa enggak. Ntar gue mesti cek lemari gue sih. Jadi ini meleng sebelah, tapi ya udahlah. Not the end of the world. Bukan akhir dari dunia. Iya, karena mereka mau jualan cepet gitu, untuk jujur ya, dengan target market Indonesia yang ya kita ketahui sekarang, baik itu warga sekitar rumah kalian, tetangga-tetangga kalian, ataupun mungkin yang di daerah-daerah lah katakan. Ini tuh nggak bisa dijual mahal. Ini nggak bisa dijual sebagai ukuran yang besar kayak
istilahnya segini lah, segenggaman tangan gue ini sepanjang. Ya ini anggaplah segede gini dari ujung ke ujung. Ini kan cuma segini kan, tapi kayak dia nggak akan bisa dijual sebagai segini atau mungkin lebih besar lagi gitu, nggak bisa. Mereka harus jualan, mereka juga harus balik modal dengan entah gimana caranya. Maksudnya mereka cuma mikir adalah ini kita harus bisa balik modal nih, jual apa ya? Terbersitlah Action Pose. Terus juga ini ukurannya kecil, harganya 100.000. Dan tahukah kalian, gue merasa produk-produknya Bima X ya, maksud gue Satria Heroes itu mahal tidak pada waktunya sih. Gue sambil masang stiker ini sambil gue sampein aja ya. Menurut gue ini waktu dia masih dijual sebagai satuan, Action Pose satuan tanpa si Super God Taranis atau Super God Helios ini, menurut gue kayak 25.000 ya. Masuk minimarket Alfa apa Indomaret ya, dua-duanya atau salah satu gitu. Gue ingetnya sih di Indomaret sering. Tapi gue ngelihatnya kayak oke, 25.000 dengan bentuk yang kayak gini doang. Sabar, gue akan nyampe ke situ juga. Dan gue juga inget waktu itu kreatornya lah, gue nggak usah sebut siapa namanya, yang penting kreatornya Satria Heroes ini, entah dia atau siapa gitu, kemungkinan besar harusnya dia sih. Kalau kalian bisa nemu link YouTube atau kutipan dia ngomong kayak gini, dia tuh ngomong bahwa ini nanti Action Pose ini ada mainan yang bisa dimainin bareng dan dimainin bareng sama Action Pose ini, dan ternyata kita nunggu sampai 2017 dan ternyata ini barangnya tuh kayak gini. Barangnya tuh ini yang bisa dimainkan bersama Action Pose. Makanya kan dapatkan Super God Taranis dan Action Pose Azazel di dalam. Dan juga yang penting ayo mainkan dengan seri Action Pose. Dan ya kita menunggu ternyata ini. Gue kayaknya nggak tahu ya, gue doang apa orang lain juga tuh naruh ekspektasi agak terlalu gede pada Action Pose ini sih. Karena kayak waktu dia pertama rilis 25.000 dan stiker gini kayak oke, stiker. Oke, gue salah. Gue ini harusnya di dalam sih. Masih bisa dicabut nggak? Masih bisa dicabut nggak? Bisa dikit-dikit. Oke, gue lupa ini harusnya yang detail bodinya ini di dalam sih, bukan di sisi luar. Gue udah lupa cara ngerakit ini. Dan haruskah gue rapi-rapi banget pasangnya? Gak tau lah. Nah ini menurut gue gampang, ini stikernya gampang copotnya itu karena ini cuma kertas print biasa. Gak tahu mereknya bagus apa enggak, atau karena produk ini udah kelamaan gak ada yang beli jadi lemnya kering atau gimana. Masih nempel, cuman gue beli ini stikernya masih bagus banget. Stikernya seingat gue gak gampang copot sih. Gue bisa saja salah, cuman seingat gue kayak gitu. Oke, 25.000 dengan nama Action Pose. Catat ya. 25.000 stiker ini juga pada akhirnya meleng. 25.000 dengan nama Action Pose. Nempel apa sih? Sudahlah, ini mainan murah. What do you expect? Gue nggak tahu ya, gue lupa sih gue membela mainan ini apa tidak waktu review gue yang sebelumnya. Cuman ini 25.000 yang namanya Action Pose. Dan action ya, kita tekankan action. Nanti gue akan bahas sedikit setelah ini tertempel semua dengan nama Action Pose. Gue keringetan lagi. Ini paling abis di review ini pun dia cuman bakal ngendon di dalam kotaknya, atau mungkin abis itu bakal gue jual entah dengan harga berapa, lebih murah atau enggak. Harusnya sih lebih murah lah, karena ini udah bekas juga. Maksudnya udah bekas gue buka, gue rakit segala macam. Ya nggak mungkin mahal. Kalaupun akhirnya gue jual, gue kepanasan ngerakit ginian, dan gue juga mungkin panas kena lampu kali, I don't know. Gue inget gue dan entah siapa aja teman-teman gue itu pada akhirnya beli ini. Ada yang kecewa parah lebih tepatnya, ada yang biasa aja, ada yang benar-benar ngoleksi lengkap kalau nggak salah, gue lupa. Oke, ini dia. Udah, stikernya udah kepasang semua. Dan ntar gue sambil minum. Jadi gini, gue ngerasanya kayak nama mainannya Action Pose ya, tapi yang kita dapetin tuh adalah kayak gini. Dan kalau kalian mau riset sendiri setelah nonton video ini, action figure itu sebenarnya tuh bukan kayak gini doang. Jujur aja ya, bentuknya nggak bisa terbatas kayak gini. Karena kalau kalian mengetahui namanya sejarah action figure itu awalnya beneran ada posenya.
posenya tuh semi fix lah. Jadi kayak tangannya udah, ada yang emang tangannya tuh udah nekuk ke atas gitu, udah nekuk dua-duanya, terus kakinya tuh agak bengkok juga, kayak pose kuda-kuda berantem gitu, kuda-kuda mau berantem, berkelahi, bertarung. Dan itu disebutnya action figure karena action itu kan artinya berlaga ya, bertindak, melakukan sesuatu lah, untuk melakukan sesuatu. Dan figure adalah sosok. Sebenarnya figure itu adalah sosok sih, arti dasar itu sosok, atau mungkin nanti ada penjelasannya di bawah sini. Action figure itu artinya sosok. Figure itu maksudnya sosok. Jadi sosok berlaga gitu. Sosok yang berlaga. Dan di sini gue nggak tahu siapa aja yang merencanakan mainan kayak gini dan memberikan nama action pose. Action pose. Pose laga. Pose berlaga. Pose bertindak. Dan artikulasinya apa? Nggak ada artikulasi leher. Ini pun goyang-goyang karena emang bolongan buat colokan lehernya tuh nggak ngiket gitu, sehingga dia masih bisa noleh meskipun bukan untuk menoleh beneran gitu. Terus tangan cuma 310 derajat. Ini pun punya gue rada kendor. Lengan kirinya seret, cuman yang ini tuh nggak seseret yang kanan tuh nggak seseret yang kiri. Lalu itu kaki cuman ke depan, bisa nekuk ke bawah. Terus kayak gini doang. Itu pun nggak bisa pose yang gimana-gimana. Dan waktu pertama dia rilis dia nggak dapet senjata loh. Gue yang kayak 25.000 buat gini doang. Ini mah mending 20.000 aja dari awal. 15.000 lah sekalian. Nah buset, 25.000 kayak gini doang, mending gue bayar 50.000. Kayak misalkan ini 75.000 tapi dengan bentuk yang lebih detail mah gue lebih terima. 25.000 kayak gini doang, masang stiker lagi. Stikernya juga gampang copot, lem-lemannya gak kuat. Astaga Tuhan, kesel ya gue. Bener-bener gue gak ngerti deh apa yang ada di pikiran para kreatornya gitu, termasuk Bandai. Oke, gue ngerti daya beli masyarakat Indonesia itu nggak bisa disamakan sama negara manapun ya pada akhir, kayak nggak bisa disamakan dengan Jepang, dengan Amerika, dengan Tiongkok atau Inggris, ya manapun itulah. Tapi kayak 25.000 gini doang, gila, kesel banget. Sorry, mungkin ntar gue sensor yang bagian itu. Aduh, men, gini ya. Ini 25.000 aja nggak pantas kayak gini doang. 25.000 tuh kayak harusnya bisa lebih mahal kali. Bukan lebih mahal, maksudnya bisa lebih bagus daripada ini. Oke, kita lihat moldingan helmnya detail gitu, cuman kayak gitu doang, sisanya stiker. What the hell? Ini kalau asli 50.000 lebih mahal, 75.000 lah katakan. 75.000 dengan desain box yang lebih bagus gitu, lebih indah, nggak sirkus kayak begitu. Banyak detail yang dicetak, bukan cuma mengandalkan stiker. Atau bahkan action pose berikutnya yang dimana dia udah nggak pakai stiker tapi lumayan mengandalkan print tampograf yang lebih kuat gitu, sehingga dia nggak akan lecet. Cuman kayak ini kalau ini harganya 75.000 ya dari awal, dengan cetakan yang lebih detail, dia dapat senjata, meskipun artikulasi gini doang, gue akan lebih bisa memaklumi deh. Ini kayak apa? Lo kalau ngerti G.I. Joe bikinan Hasbro ya, ataupun figur-figurnya bikinan Mego waktu mereka masih bikin comic action heroes, ataupun figur-figur yang bajunya beneran kain, itu kayak itu tuh yang namanya action figure. Ini bukan action figure, ini kayak ini nggak terlalu bisa beraksi sih. Gue bingung kenapa dia harus namanya action pose gitu, kayak pose nendang gini doang. Gue yakin pasti anak-anak yang main iklan action pose ini yang dimana tempatnya itu di Indomaret Kemang. Gue ingat banget itu pasti Indomaret Kemang, Jakarta Selatan. Gue yakin pasti juga mereka nggak seneng amat main ginian, kayak mending gue beli figurnya Hasbro dah, atau figur dari Mattel gitu, emang udah tahu bagus, mahal, emang ada kepuasan yang didapat. Ini kayak 25.000 stiker gampang rusak kalau lu ceburin ke air, ya kertas sih. Terus kayak ini pun gue masangnya belepetan kayak begini. Aduh, gila, kekecewaan berat sih. Oke, lanjut lagi. Gue berkeringat nge-review ini. Terus ya itu, ini 25.000 tuh kayak buset. 25.000 mah mending gue ke warteg 2 kali gue bisa ke warteg 2 kali gitu loh. Makan siang, makan malam gitu, atau makan siang 2 kali. Ini tuh mahal tidak pada waktunya. Ini gini doang 25.000 tuh. Ya gue ngerti ini ada mereknya, Bandai itu mahal. Tapi kayak gak bisa lah. Orang Indonesia tuh gak, maksudnya gini, kalau lo nargetin ini menengah ke atas, lo nggak bisa ngasih barang kayak gini lah. Bandai itu udah terkenal bagus gitu loh. Maksudnya kalau dibandingin sama ini 100 ribuan lah katakan. Cuman kayak gue mending
aduh ini kalau minimal 75.000 aja gue pasti lebih semangat deh. Gini, kalau kalian inget review gue yang kemarin yang Micro Wars GM Real Type Color, itu kan berapa gue beli? 90. Oke lah 90 dengan paint job yang meskipun gak rapi-rapi amat, tapi detailnya banyak dan artikulasinya masuk akal. Ini kayak, cobalah kalian push ini jadi 50.000 minimal, maksimal 75-85. Gue dengan detail yang lebih bagus dan dapat satu senjata, meskipun artikulasinya cuma 5 gitu, cuma leher, pundak, sama pinggul. Kalau dia bisa ada dengan detail yang bagus dan ada senjata yang sesuai tokohnya, itu lebih masuk akal gitu loh. Gila, Bandai itu, dan ya si itu tuh kayak nggak mikir figur Star Wars yang pertama kali keluar di 1977 oleh Kenner aja tuh masih lebih keren daripada ini. Bukan karena vintage-nya ya, tapi memang untuk di masa itu udah keren banget. Ini kayak lempar aja ginian ke tahun 80-an. Orang pasti masih suka, cuman buat tahun 2013, 2017 kayak gini doang. Gila, ini video ini lama cuman karena gue bakal mencerca figur ini habis-habisan sih. Oke, kita coba kesampingkan dia dulu. Ya seenggaknya dia bisa duduk dengan bener sih. Oke. Ini dia punya dua mode, yaitu attack mode dan flying mode di sini. Ya, dan juga gini, dia 25.000 dengan plastik yang remeh banget sih gue akui. Maksudnya meskipun ini pabrikan Bandai, tapi Bandai ini mengkontrak perusahaan plastik di Indonesia, dan ya ini kita dapatnya kualitas plastik Indonesia yang nggak ember-ember banget, nggak bagus-bagus juga gitu. Iya, di sini dia ada ban kecil yang ya oke sih, bisa muter, bisa dijalanin beneran gitu kayak sepeda motor, meskipun ini di mode ini bukan sepeda motor ya, nanti gue jelaskan juga. Tapi ya gitu aja udah, nggak ada sesuatu yang bener-bener wah gitu dari sini. Gue berharapnya kayak sesuatu yang kayak God Helios lah gitu. Taunya kita dapat yang beginian, kendaraan. Aduh, mending mah ini jadi kendaraan reguler di serial TV-nya aja daripada di movie. Nah, ini juga yang menurut gue jadi problem adalah ini tuh gue ngerasa, oke, ini kan Taranis ya, pedang dia Taranis, pedangnya Bima X itu Helios. Mereka tuh berubah jadi ini, gue yang kayak ini tuh mending jadi kendaraan sehari-harinya mereka aja deh, tiap episode naik ginian. Daripada ini jadi movie thing gitu kayak, wow, gue kecewa sih. Kayak gue mending berharap form baru gitu, karena gue kebiasaan nonton Kamen Rider minimal. Mending form baru daripada kendaraan. Gak masuk akal aja rasanya gitu loh. Kok gini sih? Dan waktu gue nonton film ya, gue waktu itu belum pakai kacamata sih. Mata gue masih lumayan oke waktu itu. Tapi gue nggak, itu bentuknya apa dah? Gue sedikit tidak bisa menerka yang ini. Kalau bentuk flying mode-nya oke, gue bisa nanggap. Cuman pas attack mode itu apa dah? Oke, jadi untuk attack mode itu ini dilipat ke depan, kaki masih dilipat ke atas. Nanti akan gue jelasin juga kenapa. Ada yang mesti gue jelasin lagi gak sih? Gue lupa. Terus ini tangannya masuk sini, masuk pack yang ini. Terus ini kan naik ya. Ini naik tuh emang adalah sebagai penyangga kaki. Dan kalian mesti ngeposain, ngarahin entah seberapa cocok supaya kayak, kan copot. Nah, nggak masuk akalnya gitu. Ini gue nggak ngerti siapa yang desain produknya ya, tapi kayak ini gini amat ya. Gila, gue nggak ngerti lagi loh ini apa yang ada di kepala desainernya. Kayak ini attack mode-nya loh. Jadi kayak ya gitu. Ini attack mode-nya kayak gini, dia menempel di sini. Terus juga ini kayak gini, pegangannya kayak gini. Gue kayak what, why? Nanti itulah yang soal penjelasan action figure itu akan gue carikan contohnya. Kenapa action figure itu adalah memang dia berpose. Dan menurut gue action figure Star Wars itu, action figure Star Wars di 1977 itu aja masih lebih masuk akal. Karena dia murah, tapi dia cocok di masanya gitu loh. Cocok di masanya, karena orang belum berpikir artikulasi yang lebih tinggi di atas itu. Kecuali Migo sih. Migo kayaknya udah keluar deh tahun 76-77 tuh. Nah, dia jadi kita untuk yang pose flying mode itu, kita bikin dia posisi duduk sedapetnya lah. Terus tangannya masuk di pack yang atas. Dan tambahan, kakinya diturunin seperlunya aja. Kaki Super God Taranis ya, atau nanti Super God Helios itu diturunin secukupnya aja. Lalu sayapnya dibuka dan jadilah mode terbang. Piu 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 keluar. Dan ada jakunnya 2. Jakunnya 2, ya ampun. Aduh. Ya sih emang karena ini emang butuh bisa sliding di lantai gitu tuh, di permukaan yang rata, sehingga ini ada bannya. Ya. Dan gue pun gini sih, gue ngerasa kayak ini tuh daripada jadi sesuatu yang ada di film, mending ini jadi kan tunggangan mereka sehari-hari gitu di serial. Apa salahnya sih? Pada akhirnya ini jadi nggak spesial. Gue masih lebih suka Bima waktu dia dapat God Helios deh. Tiba-tiba kayak jadi Battleizer Power Ranger tuh, itu ide yang jauh lebih jenius daripada
daripada ini. Dan apa ya, mungkin gini sih, waktu diskonnya belum bisa dikasih diskon, Bima itu bener-bener susah banget laku dan gak segera dikasih diskon untuk clearance, untuk menghilangkan barang-barang ini dari rak toko mainan supaya bisa masuk barang lain gitu. Kayak God Helios itu aja tuh 400.000 juga gak masuk akal sih menurut gue. Kayak it's big, tapi bukan yang semua orang mau lah. Apalagi ternyata pas gue review kayak, sendinya gini amat, apa sendi-sendi gerakannya ini. Dan yang jadi pemikiran gue adalah, harusnya sih kalau mau Bandai itu bikin mereka jadi 3 inch aja, tapi bukan action pose, tapi beneran artikulasinya bagus daripada cuman kayak gini doang. Mereka tuh kayak ambisius, kita bisa bikin figur 6 inch possible yang kayak mainan Kamen Rider itu loh. Tapi kayak yang kita dapetin apa? Gitu doang, mahal lagi, ya ampun. Aduh, gila itu. Gak masuk akal banget asli. Oh iya, dan sebelum gue lupa, ya ini dia ada aksesoris. Yang ini yang kayak crossbow ini tuh bisa ditempel di sini. Kalian bisa nempel yang hollow-nya ngadep bawah, atau yang tutup ini ngadep bawah. Di bawahnya jadi ini senjata Taranisnya. Dan juga dia ada satu senjata lagi yang modnya gue akui oke, meskipun pemilihan pattern yang ada di senjata ini tuh biasa aja sih. Ya di boxnya kan ada tuh dia yang pattern yang kayak gini, dan gue akui cetakannya bagus, cuman kayak pas kita pakein pada akhirnya dia raksasa ya. Aduh gila, pas gue ngeliat ini dengan mata kepala gue sendiri pada pertama kalinya beberapa hari yang lalu, gue kayak nih atau es krim, iya kan? Kayak what? Why? Aduh, ini juga stikernya gampang copot lagi, asem. Nah terus juga ini yang crossbow ini gue juga nggak ngerti, ini crossbow tapi dipegangnya kayak pacul nambang gitu loh, kayak what is this? Mau nembak tuh bukan gini. Nembak tuh kalau crossbow harusnya kayak gini. Tapi ini juga nggak bisa masuk sini. Tapi ajaibnya ini bisa masuk sini. Sehingga kayak crossbow, es krim. Gila, nggak ngerti banget gue asli. Ini pun juga bisa ditempel ke bawah sih. Tapi kayak at what cost gitu? Apa gunanya? Gila, Gila, gue udah kesel banget sih nge-review. Dan kalau kalian bertanya harusnya figur 3 inch tuh kayak apa ya? Minimal tuh kayak inilah. Ini adalah Tigra, tokohnya Thundercats 2011. 3 inch, ya sedikit lebih tinggi lah katakan. Biasa aja, tapi artikulasinya ada semua. Dia apa ya? Kita cabut dulu cambuknya. Dia kepala ya bisa kiri kanan lah. Dia nggak terlalu bisa ke atas ke bawah, tapi ya oke lah sendinya. Dia bisa ke samping, bisa depan, belakang, meskipun nggak bisa terlalu ke atas karena armor pundaknya lumayan keras. Dia bisa ke samping kan, sikut nekuk, ada pergelangan tangan, nggak ada bicep sih sayangnya, tapi ada pergelangan tangan, nggak ada pinggang, tapi pahanya dia ada swivel here. Terus ya bisa ke depan, belakang, spread yang nggak seberapa karena ada sarung pistol, dengkul 90 derajat, ada ankle, bahkan ada ankle joints, sendi mata kaki, dan tuh kayak ini tuh jadi nggak ada artinya gitu loh. Atau bahkan kalau misalkan Bandai kemarin ya mau bikin figur 3 inch dengan kayak gini tapi dengan harga 250.000, gue masih mempertimbangkan mau beli dengan harga aslinya tanpa harus nunggu diskon. Karena apa? Lo liatlah, ini tuh lebih superior, jauh di atas si Bima X. Oke, lagi-lagi target pasar. Cuman kan lo nggak bisa kayak gitu dong. 5.000 lo naikin ini berkali-kali lipat dulu lah, baru gue baru mau menghargai. Dan buat yang mempertanyakan apakah bisa atau tidak, ya bisa karena ini figur 3 inch. Cuman emang nggak terlalu nyampe aja karena si Tigra ini tangannya lumayan susah digerakin. Tapi kayak ya kalian ngerti lah, ini bisa diginiin kalau misalkan mau pakai si Amazon ini dengan sendi pinggul yang udah bagus, bisa buat pose duduk gitu, buat pose rider kick juga. Gue naik burung yang gak jelas, Edward. Barang apa ini gue gak ngerti bener deh. Lo mau menciptakan memorabilia ya untuk tontonan yang ditonton, tapi kayak gini doang. Oke lah, satu yang patut dibanggakan adalah Bandai di sini mengkontrak suatu perusahaan plastik ya, gue gak tahu di mana. Ada alamatnya gak sini? Ya, di pabriknya ada di Serang, Banten. Jadi ini kita perlu berbangga bahwa ini buatan Indonesia. Cuman yang patut, oke lah,
bagus dia mengambil pabriknya di Indonesia. Jadi paling nggak Indonesia bisa memproduksi barang kayak gini. Tapi desainnya tuh harusnya nggak kayak gini lah. Please. Lo kalau emang mau jualan mainan, gue juga nggak ngerti lo targetnya siapa, entahkah anak kecil, orang tuanya, atau bahkan orang seumur gue waktu itu di tahun 2013 dan 2017. Tapi jangan pernah bikin mainan kayak gini. Jangan bikin mainan yang desainnya setengah-setengah gini. Kalau mau mending itu kayak ya Star Wars lah. Star Wars artikulasi 5 inch cuman 5 poin aja, cuman di ini dan di paha juga kayak masih jauh lebih bagus karena detailnya banyak. Itu kan kerasa kayak bajunya tuh beraksi gitu tanpa sendi gerakan yang banyak, tapi menunjukkan bahwa pakaian desain karakter yang ditunjukkan tuh beraksi dengan detail pakaian yang detail. Ini kayak detail stiker. Ya ampun. Nih gue rasa sekian lah, gue udah terlalu bad mood untuk nge-review ini karena benar-benar barang yang akhirnya gue lumayan bisa menyampaikan keluh kesah gue bertahun-tahun tentang mainan ini. Gue nggak tahu ya, maksudnya ini target pembelinya tuh yang kelas menengah ke bawah, menengah persis, atau menengah ke atas, atau bahkan atas, gue nggak tahu. Bener-bener aneh banget, dan gue sampai tahun ini masih kecewa sih ngelihatnya, kayak pengen gue buang, tapi buset tuh duit gue semua dari situ. Aduh, ya itulah sekian untuk video ini, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye. Setelah gue agak legaan ini, gue ada satu detail yang kelewat karena gue lupa juga. Jadi yang 25 cm itu sebenarnya adalah lebar asli sayapnya. Jadi kalau ini gue ada penggaris di sini, para ujung ketemu ujung kurang lebih 25 cm lebih dikit lah. Sedangkan kalau yang kalian lihat di box tadi, ini tuh 25 cm dengan bukaan yang miring. Jadi kalau misalkan gue miringin seberapa, ini aja malah jadi 23 lah kira-kira. Dan itu sih gue ngerasa kayak boxnya pun juga kacau gitu loh, kayak ini tuh sebenarnya adalah dibuka besar gini kan. Gue nggak tahu ya di filmnya gimana, gue lupa dan mungkin nggak mau nonton lagi juga. Tapi memang ini salah, fotonya salah. Harusnya tuh dibuka sebesar ini gitu. Ya namanya burung terbang kan, masa kayak cuman bukaannya segini. Well, it's not wrong, but not correct either. Jadi yang bener tuh ya gini bukaannya, piu 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 2. Dan terus juga ini nih gue ada yang lupa juga, maksudnya karena gue lupa tadi ngebahas itu, dan ini stikernya udah mulai ngelotok dengan sendirinya, mungkin karena lem-lemannya juga ada kering, gue nggak tahu. Jadi kayak ini apa bedanya kayak lo ngeprint sama di tukang print biasa? Mereka kan pasti juga kertas printnya yang standar biasa-biasa aja gitu, yang dalam artian ntar juga berapa lama juga copot gitu. Dan satu lagi, waktu mereka ngebikin action pose yang ininya udah nggak pakai stiker ya, udah ditampograf, udah di print langsung ke plastiknya, itu tetap bukan solusi, itu tetap figur yang jelek. Gue tidak menyalahkan pabriknya selaku bagian percetakannya ya, percetakan produknya lah. Gue lebih nyalain siapapun yang punya ide ngebikin mainan kayak gini dengan harga yang segitu. Dan gue berharap kalau nggak tinggi-tinggi sih, sebenarnya gue berharap kalau misalkan ntar Bima S ada mainan lagi, gue berharap yang seperti ini tidak akan terulang lagi. Bener-bener lo nyari untung tapi caranya salah. Itu. Ya udah, sampai jumpa.